Saudara-saudara yang terkasih, suara hati yang kedua, ya, tadi suara hati yang pertama, sekarang suara hati kedua. Jadi ada 3 tingkat, suara hati 1, suara hati 2. Nah, suara hati 2 yang kita bahas selanjutnya ini, ya. Kalau kita kemudian mempertimbangkan alasan-alasan manusiawi yang memberikan makna bagi perilaku moral kita, itu berarti kita memusatkan perhatian pada suara hati tingkat kedua. Nah, tadi suara hati pertama kan jelas, itu kan menegur masing-masing orang melalui perbuatan yang bertanggung jawab untuk mencari moral dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Tetapi suara hati kedua mempertimbangkan alasan-alasan manusiawi yang memberikan makna bagi perilaku moral kita. Itu berarti kita memusatkan perhatian pada suara hati ke tingkat kedua. Ya kan? Mengapa saya melakukan nyontek? Mengapa saya malas belajar? Ya kan, ada pertanyaan di situ. Mengapa saya belum dapat pacar? Mengapa saya tidak boleh berzina sebelum menerima sakramen perkawinan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawaban-jawaban. Nah, mungkin banyak yang bertanya, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa, itu apakah hanya pada makanan? Tidak. Itulah bagi orang-orang yang belum menerima sakramen perkawinan. Ya, dia harus berpantang, ya kan, dan berpuasa untuk tidak melakukan hubungan seksual. Karena yang boleh melakukan hubungan seksual atau segama itu adalah yang telah diberkati dalam sakramen perkawinan, ratum et consumatum. Nah, jadi paham ya. Makanya seorang, mohon maaf, misalnya dia kena sanksi adat atau perkawinannya adat atau perkawinannya bukan dengan secara Katolik, berarti dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi karena dia tidak layak dan pantas untuk menerima tubuh dan darah Kristus, karena dia telah, ya kan, memutuskan hubungan dengan Allah. Maka sebelum dia menerima sakramen pertobatan, dia belum layak dan pantas, kan begitu. Nah, itu harus dipahami ya, saudara-saudari yang terkasih, ya. Tetapi kan sekali lagi, yang mengikuti kegiatan ini kan tidak banyak, ya tidak apa-apa. Kalian bisa menyampaikan itu terus-menerus. Suara hati pada tingkat ini adalah pemahaman aktual yang kita miliki atas berbagai masalah dan keprihatinan yang mempengaruhi penilaian kita terhadap perilaku khusus. Jadi keprihatinan kita, mengapa tidak banyak yang ikut pembinaan iman atau bimbingan dan penyuluhan di jalur online ini, ya kan? Masa angkatan 2022 sibuk semua, ya. Itulah apatisme yang dilakukan oleh kaum muda, yaitu keperlawanan yang buruk namanya, ya kan. Kita tahu apa itu artinya syaitan. Syaitan itu penentang. Nah, jangan kita bersekutu dengan iblis. Banyak di antara kita, ya kan, harus paham kalau melawan iblis itu bukan dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Surat Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, jadi kita jangan lalu, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak seturut kehendak Allah, ya. Jadi suara moral itu memberikan, ya, tingkat-tingkatannya, itulah suara hati itu, ya. Jadi kita melihat perilaku-perilaku khusus yang terjadi terhadap diri kita dan orang lain, atau kelompok kita lah, kelompok mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti. Bagaimana kelompok ini bisa menjadi kelompok yang menjadi terang dan garam? Pelitanya tuh bisa dilihat orang dan menerangi orang, bukan ditaruh di dalam gantang atau masuk di dalam gantang. Pelita tuh harus taruh di kaki dian. Tahu enggak kaki dian itu? Ya kan? Kaki dian itu kaki tempat untuk menaruh pelita. Atau bagaimana untuk menawarkan, ya kan, sesuatu garam, kalau garamnya hambar, bagaimana mengasinkannya?